Baitul Ilmi TV, meraih berkah berislam kafah. Ya, begini, orang melihat khilafah ndak bentuk baku itu dilihat apanya gitu. Maksud saya gini, saya ingin merombak cara berpikirnya. Misalnya kalau Ustadz Karebet ini datang ke masjid, lalu kemudian di sana ada orang sholat, lalu lihat orang sholat, lihat warna bajunya. Ini kok bajunya ada yang hijau, yang kuning, yang putih, ada yang pakai koko, ada yang pakai sarung, ada yang pakai jubah, ada yang pakai celana. Terus Ustadz Karebet pulang, kesimpulannya apa? Ternyata nggak ada bentuk baku cara berpakaian dalam sholat. Betul nggak kesimpulan itu? Ya. Nah, padahal sebenarnya yang dilihat itu memang perkara yang diperbolehkan untuk berbeda. Mestinya dilihat ada aturan yang baku dalam soal sholat tadi. Apa itu? Yakni batas aurat. Nah, jadi ketika kemudian aurat itu dipahami bahwa katakanlah laki-laki itu baina surrati wa rubah, ya. Berarti itu baku. Ya, kalau perempuan itu apa? Seluruh tubuhnya kecuali badan dan kecuali wajah dan telapak tangan itu yang baku. Jadi kemudian dilihat ini rukunya ada yang warna-warni, yang putih ini ya itu yang menjadi tidak baku. Nah sekarang itu saya lihat mereka yang mengatakan tidak baku itu ibaratnya seperti itu. Oh, yang di Sayyidina Abu Bakar diangkat oleh musyawarah. Umar ditunjuk oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Demikian juga ini musyawarah komite dan seterusnya. Jadi lihat yang kelihatannya berbeda-beda. Lalu kemudian disimpulkan tidak ada bentuk yang baku. Ini kan salah ini. Mestinya tidak melihat begitu karena dalam soal katakanlah yang dia sebut tentang pengangkatan khalifah itu ada yang baku. Apa itu? Yakni bahwa dalam khalifah meski caranya tadi berbeda-beda itu ada thariqah yang tidak berbeda. Apa itu? Yakni seorang diangkat menjadi khalifah melalui baiat. Nah itu. Maka apakah itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum meski awalnya berbeda-beda caranya tetapi mereka semua dibaiat oleh umat. Nah, yang inti baiatnya itu juga sama. Mungkin kalimatnya ada yang berbeda, tetapi ada yang baku apa? Yakni baiat ala kitabillah wa sunnah. Jadi untuk taat dalam menjalankan Al-Quran dan sunnah. Itu yang baku gitu. Nah, oleh karena itu saya ingin sebut gitu. Jadi apa namanya? Tentu harus lebih fair untuk melihat tentang persoalan ini. Itu satu. Kemudian yang kedua, begini. Dalam semua syariat ya, dalam semua hukum itu ada perkara yang sama ya, ada perkara yang berbeda, ikhtilaf dengan para fuqaha. Salat misalnya, wajibnya salat. Tidak ada yang berbeda. Salat 5 waktu itu wajib, fardhu ain misalnya. Tetapi dalam rincian berikutnya ada perbedaan-perbedaan. Misalnya contoh misalnya dalam bacaan Al-Fatihah. Mazhab Hanafi itu mengatakan tidak wajib ya. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. La di situ maknanya la kamala, tidak sempurna. Jumhurul ulama mengatakan la di situ adalah la sihhata, sehingga termasuk rukun membaca Fatihah itu. Nah, pertanyaannya apakah kemudian wah ini ada ikhtilaf, berarti tidak baku begitu. Nah, menjadi masalah lagi. Lalu kemudian kalau begitu sholat tidak diwajibkan karena terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Bisa tidak begitu? Jadi ini yang sekarang itu terjadi karena ada ikhtilaf dalam sebagian pelaksanaan hukumnya, lalu kemudian dinafikan hukumnya. Nah kalau seperti itu tidak hanya tidak hanya khilafah, sholat juga ada ikhtilaf. Zakat ada ikhtilaf, puasa ada ikhtilaf, haji ada ikhtilaf. Berarti nggak ada semua hukum itu karena ada ikhtilaf dalamnya. Nah, ini yang terjadi pada khilafah itu begitu. Karena ada ikhtilaf di kalangan para fuqaha, lalu kemudian dikatakan berarti khilafah tidak ada, tidak baku, dan oleh karena itu tidak perlu diterapkan. Kan bahaya sekali. Itu persis seperti tadi orang menolak. Kalau kemudian maksudnya gini, kalau dia berani menolak ajaran khilafah karena ada ikhtilafat dalam sebagian perkara,
mengapa sikap yang sama tidak juga diperlakukan dalam sholat, dalam puasa, dalam haji? Konsisten gitu maksud saya. Dan kalau untuk konsisten dilakukan berarti apa? Maka tidak ada hukum Islam yang diterima. Karena apa? Karena hampir semua hukum Islam dalam pelaksanaan rinciannya ada ikhtilafat, ada perbedaan-perbedaan. Dan itu tidak menjadi alasan lalu kemudian menggugurkan sesuatu yang difardukan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi tidak fardu hanya gara-gara adanya ikhtilaf di antara para fuqaha tentang perkara tersebut. Tetapi ada yang baku apa? Yakni baiat ala kitabillah wa sunnah. Jadi untuk taat dalam menjalankan Al-Quran dan sunnah. Itu yang baku gitu. Nah oleh karena itu saya ingin sebut gitu. Jadi apa namanya? Tentu harus lebih fair untuk melihat tentang persoalan ini. Itu satu. Kemudian yang kedua, begini. Dalam semua syariat, ya, dalam semua hukum itu ada perkara yang sama, ya. Ada perkara yang berbeda, ikhtilaf dengan para fuqaha. Salat misalnya, wajibnya salat. Tidak ada yang berbeda. Salat 5 waktu itu wajib, fardhu ain misalnya. Tetapi dalam rincian berikutnya ada perbedaan-perbedaan. Misalnya contoh dalam bacaan Al-Fatihah. Madhab Hanafi itu mengatakan tidak wajib, ya. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La di situ maknanya la kamala, tidak sempurna. Jumhurul ulama mengatakan la di situ adalah la sihhata, sehingga termasuk rukun membaca Fatihah itu. Nah, pertanyaannya apakah kemudian ini ada ikhtilaf, berarti tidak baku begitu. Nah, menjadi masalah lagi. Lalu kemudian kalau begitu sholat tidak diwajibkan karena terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Bisa tidak begitu? Jadi ini yang sekarang itu terjadi karena ada ikhtilaf dalam sebagian pelaksanaan hukumnya, lalu kemudian dinafikan hukumnya. Nah, kalau seperti itu tidak hanya tidak hanya khilafah, sholat juga ada ikhtilaf, zakat ada ikhtilaf, puasa ada ikhtilaf, haji ada ikhtilaf. Berarti nggak ada semua hukum itu karena ada ikhtilaf dalamnya. Nah, ini yang terjadi pada khilafah itu begitu. Karena ada ikhtilaf di kalangan para fuqaha, lalu kemudian dikatakan berarti khilafah tidak ada, tidak baku, dan oleh karena itu tidak perlu diterapkan. Kan bahaya sekali. Itu persis seperti tadi, orang menolak. Kalau kemudian, maksudnya gini, kalau dia berani menolak ajaran khilafah karena ada ikhtilafat dalam sebagian perkara, mengapa sikap yang sama tidak juga diperlakukan dalam sholat, dalam puasa, dalam haji? Konsisten gitu maksud saya. Dan kalau untuk konsisten dilakukan berarti apa? Maka tidak ada hukum Islam yang diterima. Karena apa? Karena hampir semua hukum Islam dalam pelaksanaan rinciannya ada ikhtilafat, ada perbedaan-perbedaan. Dan itu tidak menjadi alasan lalu kemudian menggugurkan sesuatu yang difardukan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi tidak fardu hanya gara-gara adanya ikhtilaf di antara para fuqaha tentang perkara tersebut. Karenanya para ulama menyebut runtuhan khilafah itu sebagai ummul jaraim, induk dari segala macam malapetaka ideologi, berkembangnya sistem sekuler di tengah-tengah umat, malapetaka politik, berkembangnya sistem politik sekuler, sistem politik demokrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, 100 tahun yang lalu, Rajab 1342 Hijriah, terjadi suatu peristiwa yang mengagetkan dan menyita perhatian umat Islam di seluruh penjuru dunia, termasuk di negeri ini. Apa itu? Yaitu dihapuskannya sistem kekhilafahan yang pada waktu itu berpusat di Istanbul oleh Mustafa Kemal. Tak kurang tokoh-tokoh umat Islam di Indonesia berkumpul dalam Kongres Umat Islam kedua di Garut pada tahun 1924, beberapa bulan setelah
dihapuskannya kekhilafan itu. Mereka bertemu untuk merespon peristiwa itu dan dengan tegas mengatakan bahwa sistem pemerintahan Islam ini harus dipertahankan. Pemirsa yang budiman, apa itu khilafah? Khilafah didefinisikan oleh para ulama sebagai ri'asatu ammah lil muslimin jami'a fid dunya li iqamati ahkami syariah al-islami wa hamlid dakwah al-islamiyah ilal alam. Kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menerapkan hukum syariat Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Dari definisi ini kita mendapatkan 3 substansi pokok dari sistem khilafah, yaitu ukhuwah Islamiyah, syariah, dan dakwah. Khilafah wajib ditegakkan untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah secara nyata, menerapkan syariah secara kafah, dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Setelah sistem khilafah hancur, maka 3 misi utama dari khilafah itu dengan sendirinya tidak bisa dilaksanakan dengan sempurna. Syariah tidak bisa diterapkan secara kafah, ukhuwah tidak bisa diwujudkan dengan nyata, dan dakwah tidak bisa dilaksanakan ke seluruh penjuru dunia. Akibatnya umat Islam mengalami banyak sekali persoalan. Karenanya para ulama menyebut runtuhan khilafah itu sebagai ummul jaroim, induk dari segala macam malapetaka. Malapetaka ideologi, berkembangnya sistem sekuler di tengah-tengah umat, malapetaka politik, berkembangnya sistem politik sekuler, sistem politik demokrasi, dan nasionalisme, berkembang malapetaka ekonomi, yaitu sistem ekonomi kapitalis mengatur kehidupan ekonomi umat dengan segala dampak buruknya berupa kesenjangan dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam negeri-negeri muslim oleh para pemilik modal dari dunia barat. Malapetaka dakwah, malapetaka budaya, malapetaka pendidikan, yang semua itu berujung kepada makin jauhnya umat dari derajat khairu ummah. Karena itu, pemirsa yang budiman, peristiwa ini penting untuk diingat, bukan untuk diratapi, tapi untuk dipetik hikmahnya dan dipetik inspirasinya, bahwa tanpa khilafah umat Islam akan seperti anak ayam kehilangan induk. Karena itu penting bagi kita untuk bersama-sama berjuang mewujudkan kembali sistem yang pernah membawa dunia Islam kepada kejayaannya, yang oleh para sejarawan disebut Golden Age lebih dari 700 tahun. Demikian, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan, kesabaran, dan istiqomah kepada kita semua untuk menatapi jalan perjuangan ini hingga meraih kemenangan atau ajal mendatang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditegakkan untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah secara nyata, menerapkan syariah secara kafah, dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Setelah sistem khilafah hancur, maka 3 misi utama dari khilafah itu dengan sendirinya tidak bisa dilaksanakan dengan sempurna. Syariah tidak bisa diterapkan secara kafah, ukhuwah tidak bisa diwujudkan dengan nyata, dan dakwah tidak bisa dilaksanakan ke seluruh penjuru dunia. Akibatnya umat Islam mengalami banyak sekali persoalan. Karenanya para ulama menyebut runtuhan khilafah itu sebagai ummul jaroim, induk dari segala macam malapetaka. Malapetaka ideologi, berkembangnya sistem sekuler di tengah-tengah umat, malapetaka politik, berkembangnya sistem politik sekuler, sistem politik demokrasi, dan nasionalisme, berkembang malapetaka ekonomi, yaitu
sistem ekonomi kapitalis mengatur kehidupan ekonomi umat dengan segala dampak buruknya berupa kesenjangan dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam negeri-negeri muslim oleh para pemilik modal dari dunia barat. Malapetaka dakwah, malapetaka budaya, malapetaka pendidikan, yang semua itu berujung kepada makin jauhnya umat dari derajat khairu ummah. Karena itu, pemirsa yang budiman, peristiwa ini penting untuk diingat, bukan untuk diratapi, tapi untuk dipetik hikmahnya dan dipetik inspirasinya, bahwa tanpa khilafah umat Islam akan seperti anak ayam kehilangan induk. Karena itu penting bagi kita untuk bersama-sama berjuang mewujudkan kembali sistem yang pernah membawa dunia Islam kepada kejayaannya yang oleh para sejarawan disebut Golden Age lebih dari 700 tahun. Demikian, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan, kesabaran, dan istiqomah kepada kita semua untuk menatapi jalan perjuangan ini hingga meraih kemenangan atau ajal mendatang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.